Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep asam basa dalam kimia organik, hubungan antara asam basa dan reaksi redoks, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa. Pada materi ini, dibahas konsep asam basa dan reaksi redoks dalam senyawa organik. Terdapat 3 teori utama asam basa, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Pertama, kita akan membahas teori-teori asam dan basa. Menurut teori Arrhenius yang dikemukakan oleh Sven Arrhenius pada tahun 1884, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam air. Contohnya, HCl dalam air akan menghasilkan ion H+ sehingga bersifat asam. Sedangkan NaOH menghasilkan ion OH- sehingga bersifat basa. Namun, teori ini memiliki keterbatasan karena hanya dapat menjelaskan reaksi yang terjadi dalam larutan air. Selanjutnya adalah teori Bronsted-Lowry yang dikemukakan pada tahun 1923. Menurut teori ini, asam adalah donor proton atau pemberi ion H+, sedangkan basa adalah akseptor proton atau penerima ion H+. Teori ini lebih luas dibandingkan teori Arrhenius karena tidak terbatas pada larutan air. Sebagai contoh, ketika HCl bereaksi dengan amonia atau NH3, HCl memberikan proton sehingga bertindak sebagai asam, sedangkan NH3 menerima proton sehingga bertindak sebagai basa. Teori yang ketiga adalah teori Lewis, yang juga diperkenalkan pada tahun 1923 oleh Gilbert and Lewis. Menurut teori ini, asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron. Teori Lewis merupakan teori yang paling luas karena dapat menjelaskan reaksi yang tidak melibatkan proton. Sebagai contoh, BF3 bertindak sebagai asam Lewis karena menerima pasangan elektron, sedangkan NH3 bertindak sebagai basa Lewis karena menyumbangkan pasangan elektron bebas yang dia punya, yang dimilikinya. Dalam kimia organik, teori Bronsted-Lowry dan Lewis lebih sering digunakan karena teori itu mampu menjelaskan berbagai jenis reaksi yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Arrhenius. Selain konsep asam basa, terdapat juga konsep reduksi dan oksidasi atau redoks. Reduksi merupakan proses penerimaan elektron, penurunan bilangan oksidasi, pelepasan oksigen, atau penambahan hidrogen. Nah, sebaliknya, oksidasi itu merupakan proses pelepasan elektron, kenaikan bilangan oksidasi, peningkatan oksigen, atau pelepasan hidrogen. Pada tahun 1939, Usanovic mengusulkan teori yang mencoba menyatukan konsep asam basa dan redoks. Menurut teori ini, asam dapat menerima anion atau melepaskan kation, sedangkan basa dapat menerima kation atau melepaskan anion. Namun, teori ini tidak banyak digunakan karena batas antara reaksi asam basa dan reaksi redoks menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, teori ini dianggap tidak diadopsi secara luas oleh para ahli kimia maupun IUPAC. Selanjutnya, kekuatan asam dan basa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor pertamanya itu jumlah proton atau elektron yang dapat diberikan maupun diterima. Faktor kedua adalah kemudahan proton atau elektron tersebut untuk dilepaskan atau diterima. Faktor ketiga adalah stabilitas spesies yang terbentuk setelah reaksi berlangsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 teori utama asam basa, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Dalam kimia organik, teori Bronsted-Lowry dan Lewis lebih banyak digunakan karena cakupannya lebih luas. Selain itu, kekuatan asam dan basa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemudahan pelepasan proton, stabilitas spesies yang terbentuk, elektronegativitas, serta efek induktif. Baik, jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.